Pada kajian hari ini kita akan mentadabburi pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Alaq ya. Kalau kemarin kita sudah membincang ayat 1 sampai 5 kalau tidak salah ya. Kita lanjutkan pertemuan ini dengan ayat-ayat selanjutnya yaitu ayat 6. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini kemarin di kajian bahwa ini adalah Al-Quran yang pertama-tama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Perintahnya adalah supaya kita belajar, banyak membaca, ya, baca ayat-ayat Allah dalam bentuk tertulis, yaitu mushaf Al-Quran. Karena itu adalah fondasi segala ilmu. Juga membaca ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, dan itu banyak sekali terbentang di hadapan kita itu. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq tetap diikat dengan nama Tuhan gitu. Banyak orang yang berilmu tapi tak bertuhan. Nah, makanya tetap harus membaca dengan nama Allah. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan kita dari alaq. Kita bukan siapa-siapa ya, dari air yang hina ya. Kalau kena baju kita pun kita jijik ya. Jadi supaya kita tidak sombong. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Allah akan memuliakan kalian. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita pintar, kalau kita berilmu, insya Allah Allah memuliakan kita. Jangankan Allah, manusia pun memuliakan kita. Nah, makanya kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu. Beberapa derajat, ya bukan derajat saja, beberapa derajat. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kalian dengan pena. Allah yang mengajarkan kita dengan ilmu ini. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan kita apa yang tidak kita tahu. Bahkan kadang-kadang tak perlu belajar kita. Anak bayi itu nangis, ada yang mengajarkan? Tidak ada. Dia bisa merangkak, ada yang mengajarkan? Tidak ada. Siapa yang mengajarkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita tua gini, ya, banyak ilmu yang tidak kita pelajari tapi Allah langsung bimbing kita. Nah, itu ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian lanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali janganlah kalian menjadi manusia yang melampaui batas. Ya, sesungguhnya manusia itu kata Allah, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kata Allah, kalla, janganlah gitu ya. Jangan kalian menjadi manusia yang melampaui batas. Sebenarnya asbabun nuzul ayat ini turun kepada Abu Jahal ya. Abu Jahal yang sudah benar-benar kelewatan ini, Abu Jahal ini ya. Bukan hanya tidak beriman, tapi menghalang-halangi orang tak beriman, menghalangi orang beriman untuk beribadah, menghalangi Nabi untuk sujud. Nanti kita bahas lagi ya. Kata Allah, jangan menjadi seperti orang yang melampaui batas. Tapi Allah nggak sebut Abu Jahal nih. Itu Allah kerennya gitu ya. Kalau awak menyindir orang, menggibah orang, langsung sebut nama ya kan. Si Anu itu, bapak itu, ibu itu, begini-begini. Ya, menggibah kita. Allah aja sejahat-jahatnya Fir'aun, Allah nggak sebut nama. Allah nyebutnya gelar ya. Kekuasaan yang membuat dia sombong itu Allah sebut itu. Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal? Bukan namanya Abu Jahal itu. Ayah bodoh, mana ada nama orang ayah bodoh ya kan? Abu Lahab. Siapa nama Abu Lahab itu? Bukan namanya Abu Lahab. Jadi Allah nggak sebut nama gitu. Nah, kalau kita kan lain ya, kalau nggak suka sama orang langsung ya, kita ceritakan. Tapi Allah sangat sayang sama hambanya. Sejahat-jahatnya Abu Jahal, Allah nggak sebut nama. Tapi kalau Allah menceritakan orang baik, Allah sebut nama. Ya, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya.
Ya, ingatlah cerita kisah tentang Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah nabi yang siddiq. Gitu, sebut nama. Wadhkur fil kitab Ismail, wadhkur fil kitab Idris, wadhkur fil kitab Musa. Jadi kalau orang baik, Allah ceritakan, sebut namanya. Tapi kalau Allah menceritakan orang yang buruk, Allah nggak sebut namanya. Tapi Allah sebut perilakunya itu yang membuat dia jahat. Ini Allah luar biasa mendidik kita. Kalla innal insana la yatgha. Jangan begitu, jangan menjadi seperti orang yang benar-benar kelewatan, melampaui batas, tak beriman ini. Kenapa dia melampaui batas? Apa salahnya? Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa dirinya cukup, merasa kaya, merasa punya kekuasaan, merasa punya jabatan. Nah, ini Abu Jahal nih, dia punya kabilah pengikut yang banyak, orang top lah ya kan. Pada zamannya dia adalah orang yang kaya, pengikutnya banyak. Tapi kalau dalam kaidahnya al-ibarah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ayat-ayat itu atau ibarah-ibarah itu karena umumnya lafaz, bukan karena khususnya sebab. Walaupun ayat ini berkenaan dengan Abu Jahal, tapi perintahnya bukan hanya kepada Abu Jahal aja, kepada kita juga lah. Ya. Banyak orang sekarang ya mirip-mirip Abu Jahal juga. Ada the new Abu Jahal. Tapi kita nggak tunjuk orang, mungkin aja kita ini ya kan. Mungkin aja kita ini. Awak tunjuk hidung, rupanya awak juga kayak gini. Merasa dirinya kaya, berilmu, punya kekuasaan, punya jabatan, pengaruh sosial, followersnya banyak, apalagi koneksinya banyak ya, pengaruh pengikutnya gitu kan, koneksinya relasi di mana-mana gitu, sehingga merasa dirinya cukup, tak butuh Allah lagi. Itu dia. Bukan, jadi ayat ini bukan mengatakan orang kaya pasti sombong, bukan gitu. Karena banyak juga orang yang kaya itu yang tawadhu, ya kan? Ada juga orang miskin yang sombong. Wah, ini memang luar biasa kelihatan ini ya. Ada orang kaya tawadhu, tapi ada orang miskin, udah miskin sombong pula. Aduh, memanglah, nauzubillah lah ya. Udah miskin, susah, tak mau sholat, sombong kali itu. Narkoba pula lagi ya, ya. Jadi ayat ini bukan mencela orang-orang kaya, bukan. Makanya Abu Jahal ketika turun ayat ini, dia bilang kepada Muhammad, Muhammad, kau bilang orang kaya pasti sombong. Cobalah minta kepada Tuhanmu itu supaya dia menjadikan bukit-bukit di Mekah ini menjadi emas. Supaya kami ambil, kita tengok, kami sombong Pak. Kalau betul yang kau bilang itu kami sombong, maka kami akan ikut agamamu. Jadi kata malaikat Jibril, hai Muhammad, atas izinmu, kalau kau mau, kujadikan bukit-bukit ini menjadi emas. Kalau mereka tak beriman, utimpahkan mereka itu azab ya, sebagaimana azab kepada Ashabul Maidah dulu. Tapi Muhammad ini kan tahu, pasti orang nggak akan beriman ini, ya. Tapi jadi karena rasa kasih sayangnya, kata Nabi Muhammad gak usah lah katanya, ya. Dia tunggu aja sampai mereka beriman, tetap berdakwah. Ini luar biasa Nabi ini ya. Kalau Nabi dahulu kan, kalau umat tak beriman, langsung minta diturunkan azab. Nabi Muhammad ini luar biasa perilaku umatnya kepada beliau, tetap bersabar juga. Kalau awak udah kayak gini, timpakan aja bilang ya kan. Tapi itulah beda Nabi Muhammad itu ya. Jadi yang menjadi persoalan bukan karena kayanya ya, tapi ada orang-orang ini yang merasa cukup dengan apa yang dia punya sehingga menjadikan dia sombong. Kelebihan-kelebihan itu menjadikan dia sombong, ar-ra'ahu istaghna, sehingga tidak cukup lagi, tidak butuh Allah lagi dalam hidupnya, semua bisa dicapainya ya. Kalau dulu Abu Jahal sombong karena ada kabilahnya, hartanya, kekuasaannya. Sekarang manusia-manusia modern ini sombong karena teknologinya, jabatannya, ya, hartanya, followersnya banyak, sehingga mereka menolak kebenaran.
sampaikan kepada mereka. Karena banyak pengikut-pengikut Nabi itu kan banyak orang susah ya dari zaman dulu. Orang kaya itu karena kesombongannya banyak yang menolak kebenaran, walaupun tidak semua. Ar-ra'a ustaghna inna ila rabbika ruj'a. Ya, kata Allah, sesungguhnya semua itu akan pulang kepada Allah. Jadi kekayaanmu, hartamu itu sebentar aja. Jabatanmu, kalau PNS cuma 58 tahun ya, 60 tahun apa yang kau sombongkan? Kalau wali kota cuma 5 tahun ya, gubernur presiden cuma 5 tahun, apa yang kau sombongkan? Tahu? Nah, lah hebatkanlah orang kaya gitu. Paling 70 tahun selesai, putus juga ya, mati juga kata Allah. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini adalah secara khusus ini adalah sindiran Allah kepada Abu Jahal, bahwa dengan kekayaannya, dengan pengaruhnya, pengikutnya yang banyak, menjadikan dia sombong, menolak kebenaran, merasa cukup, tidak butuh dengan Allah. Tapi di zaman modern ini kita juga banyak Abu Jahal, bukan hanya dalam bentuk orang ya, bukan dalam bentuk orang juga, tapi banyak juga dalam bentuk sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah. Dalam ayat lanjutannya Allah mengatakan, ara'aital ladzi yanha. Apakah kalian melihat orang-orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba itu untuk sholat. Nah, jadi Abu Jahal itu dia katakan, kalau Muhammad itu sholat di depan Ka'bah, kupijak lehernya. Sampai segitu Abu Jahal ini jahat ya. Kalau Muhammad itu sholat di Ka'bah, sujud di Ka'bah, kupijak lehernya katanya. Ara'aital ladzi yanha. Jadi dia halang-halangi Nabi Muhammad itu untuk sholat gitu. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi ini mungkin apanya ibarahnya kepada Abu Jahal, tapi banyak juga Abu Jahal ini yang menghalangi kita untuk beribadah. Apa pekerjaan kita? Ini kan Abu Jahal juga ya? Sehingga menghalangi kita untuk beribadah. HP kita, apalagi kekayaan kita, ya, menghalangi kita untuk sholat gitu. Ini kan Abu Jahal juga ini. Dalam konteks hari inilah ya. Jadi apapun yang menghalangi kita untuk sholat, untuk beribadah, ya, maka ini Abu Jahal juga gitu ya. Kesombongannya menghalangi dia untuk berzakat. Orang kaya tak mau berzakat, ini menghalangi dia untuk beribadah. Dan memang Abu Jahal ini pun banyak juga di dunia ini, banyak juga ya, melarang orang menggunakan simbol-simbol keagamaan, pakai jilbab ya, di luar negeri, melarang orang untuk sholat, melarang orang untuk mendirikan masjid, banyak juga ya. Apalagi kemarin itu viral juga ya, bahwa ada karyawan yang dilarang pakai jilbab gitu ya, dilarang sholat Jumat karena padat ya, kemudian disuruh memakai pakaian apa lagi, simbol-simbol keagamaan agama lain gitu ya. Nah, jadi banyak juga Abu Jahal baru ini, bukan hanya sekarang, bukan hanya zaman dulu aja. Dan bukan hanya orang, tapi juga segala sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, itu adalah Abu Jahal. Siapa Abu Jahal kita? Apa Abu Jahal kita? Kita lihat tahu tuh. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu? In kana 'alal huda, kalau yang dilarang sholat itu justru itulah yang mendapat petunjuk. Kan Allah semarah-marahnya Allah. Bahasa Allah ini kan masih lembut kali. Allah marah kepada Abu Jahal, tapi bahasanya masih sindiran, bukan kecaman. Ara'aita in kana 'alal huda. Apakah bagaimana pendapatmu kalau seandainya yang dilarang sholat itu justru orang yang mendapat petunjuk? Nah, ini kan bahasa yang lembut gitu ya. Jadi kepada Fir'aun pun kata Allah, hai Musa, faqula lahu qawlan layyina.
Nasihatilah Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut, ucapan yang lemah lembut. Itu sekelas Fir'aun itu, sejahat-jahat Fir'aun tetap diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang bijak. Jadi sama, ini kata Allah, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya yang dilarang-larang itu justru mereka lah yang benar. Ara'aita in kana 'alal huda atau amara bit taqwa, atau mereka menyuruh kepada ketakwaan. Jadi sekarang ini banyak ya, orang-orang yang menolak kepada kebenaran walaupun itu adalah benar. Orang-orang yang benar ini justru dimusuhi, Pak, ya. Dan itu memang fakta, ya. Fakta itu. Orang-orang yang benar diracun, dibunuh, gitu, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu masa jabatannya cuma 3 tahun. Jadi beliau ini dibongkarnya lah semua sistem yang korup, ganti yang baru, sehingga tidak ada orang saat itu yang mau menerima zakat. Nggak ada yang mau menerima zakat, habis. Yang mau kawin dibantu, utangnya banyak dilunasi, sehingga rakyat sejahtera. Tapi orang-orang seperti ini biasanya nggak lama, ya, diracun sama orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang jahat dalam sistem itu, gitu. Yang selama ini menikmati, nggak bisa lagi. Nah inilah. Ya. Kata Allah, ara'aita alladhi yanha 'ara'aita in kana 'alal huda. Apakah kalian melihat bagaimana orang-orang yang mendapat petunjuk itu selalu dimusuhi, gitu. Sama seperti Muhammad itu, ya. Nah, jadi kata Allah, jangan takut untuk mengatakan kebenaran, gitu. Walaupun nanti banyak musuhnya pasti. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau orang yang melarang orang yang beribadah itulah yang justru apa namanya? Yang mendustakan Allah, ya. Bagaimana jika yang melarang itu sendiri yang mendustakan dan berpaling? Kalau dia tak sholat, tak mau beribadah, ya mungkin itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau sudah sampai melarang orang lain untuk sholat, nah inilah yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kadzdzaba wa tawalla. Dia sudah mendustakan dan berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah kalian tidak tahu bahwasanya Allah melihat seluruh perbuatannya? Nah, jadi jangan pikir mentang-mentang dia punya pengaruh, kekuasaan, dia merasa kebal hukum, Pak, ya. Nah, tak tersentuh, gitu. Ya, karena dekat dengan penguasa, ya. Tapi lama-lama pasti terbongkar juga. Ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia nggak tahu bahwa Allah melihat? Ya mungkin satu waktu dia dilindungi. Kan banyak sekarang, ya. Udah mulai terbongkar busuk satu-satu, udah mulai terbongkar busuknya, ya kan? Nah, kalau dulu mungkin tak terlindungi, tak tersentuh hukum, nggak ada yang tahu, ya. Kenapa? Karena pengaruhnya banyak, semua bisa dibeli, gitu. Dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, siapa yang bisa dibeli? Jaksa dia beli, hakim dia beli, polisi dia beli. Itulah merasa cukup, nggak butuh Tuhan. Bahkan mungkin dia merasa dirinya Tuhan, gitu. Apa yang nggak bisa aku beli? Apa yang nggak bisa aku bayar? Nah, dengan kekuasaannya itu, memang tak berani, tak tersentuh oleh hukum. Tapi kata Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla, jangan seperti itu kata Allah. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti dengan perbuatannya, kami tarik ubun-ubunnya. Ini istilahnya bahasa orang Arab dulu. Kalau marah tuh narik ubun-ubun, nah, gitu, ya. Tapi maksud Allah, kalau dia tidak berhenti dengan perbuatannya itu, pasti kami akan timpakan azab kepadanya, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Kejahatan itu pasti akan dibalas. Allah itu kan maha adil, ya. Setiap kebaikan pasti Allah balas, dan setiap kejahatan Allah akan balas juga. Tapi kalau kejahatan
Ada yang Allah ampuni juga. Tak sempat, belum sempat lagi dibalas, karena dia taubat, Allah ampuni. Ya. Kalla, kata Allah, jangan berbuat seperti itu. La illam yantahi, karena kalau dia tidak berhenti dengan perbuatannya, pekerjaannya menghalang-halangi orang beribadah kepada Allah, menolak kebenaran, seolah-olah dia adalah orang yang paling hebat, merasa dirinya paling berkuasa, punya jabatan, harta sosial, relasi yang kuat, tidak tersentuh hukum, merasa semuanya, merasa Tuhan lah. Kalau tak berhenti dengan perbuatan seperti itu, kami akan tarik ubun-ubunnya, kami akan seret dia ke dalam neraka, kata Allah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun yang kadzibatin, yang berdusta, khati'ah, dan apa namanya, yang berdosa, ya, yang berdosa, yang berdusta dan berdosa, berbuat kesalahan. Artinya perkataan itu dusta, perilakunya itu selalu berbuat dosa. Ini Abu Jahal ini. Dalam ayat ini Abu Jahal, ya. Cuman ini adalah pesan untuk kita semua, bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan itu, sehebat-hebatnya lah dia di dunia ini, ya, sehebat-hebatnya dunia ini, nanti Allah akan tarik ubun-ubunnya dalam neraka itu. Ubun-ubunnya yang perilakunya yang berbuat dosa itu, perkataannya selalu berdusta itu, memutarbalikkan fakta. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, falyad'u nadiyah, panggillah orang-orang sekutu-sekutu yang bisa membantunya. Mana dulu followersnya, pengikutnya, kaki tangannya mana? Panggil sini, kata Allah. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil juga malaikat-malaikat penjaga neraka. Ya, coba lawan sini, mana pengikutmu? Ya, lawan nih berhadapan dengan malaikat penjaga neraka. Siapa yang hebat? Mana ada? Ya, kalau sekarang bisa lah membantu. Kalau kita kaya hari ini, banyak pengikut. Begitu kita susah, mana ada yang bantu lagi tuh? Nah, dulu waktu menjabat, pintu pun dibuka, ya kan? Itu mobil dibukakan, sepatu disemirkan, ya, makan dihidangkan, gitu. Begitu pensiun, ada lagi nggak yang mau kayak gitu? Mana ada? Rumah yang besar itu tak ada lagi yang ngurus, kan ada yang ngurus, kan banyak deh. Kata Allah, wa qasrin masyid, wa bi'rim mu'attalatin wa qasrin masyid. Ya, berapa banyak sumur-sumur tua yang ditinggalkan, rumah-rumah apa, istana-istana yang ditinggalkan. Banyak tuh. Dulu waktu hidupnya jaya kaya, sekarang kita tengok rumah dijual, nggak terawat lagi, udah mati. Jangankan mati, udah pensiun nggak terawat lagi. Dulu pembantunya banyak, begitu pensiun atau sudah habis kekayaannya, nggak ada lagi. Kalau sekarang pengikutnya banyak, tapi nanti di akhirat semua akan cuci tangan. Ya, mana ada orang membantu lagi? Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab, kata Allah. Ketika semua orang ketika itu berlepas tangan dari orang-orang yang diikutinya. Orang yang diikuti berlepas tangan dari orang yang mengikuti, orang mengikuti pun berlepas tangan dari orang diikuti. Tak kenal. Apakah ini bosmu dulu yang kau bantu itu berbuat kejahatan? Enggak ada, ya Allah. Aku nggak kenal sama dia. Berlepas tangan, itu kan salah dia sendiri. Kata bosnya, enak aja kau dulu yang nyuruh aku kayak gini. Jadi masing-masing itu cari ilmu selamat. Jangankan di akhirat, di dunia ini kalau ada masalah, kadis kena tangkap misalnya, bawa cuci tangan lah semua. Bawa kena tangkap, kadis cuci tangan. Kalau bisa bayar jaksa. Itu Pak, ya. Itu di dunia, dan saya sudah rasakan itu. Ya, semua cuci tangan. Apalagi di akhirat, masing-masing cuci tangan. Setan pun cuci tangan. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku. Aku kan nggak maksa kalian. Walumu anfusakum. Salahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian berbuat dosa? Aku kan cuma mengiming-imingkan saja. Kau yang mau itu. Kadang-kadang ada orang yang lebih setan daripada setan itu sendiri, Pak. Lebih binatang daripada binatang itu sendiri, kata Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang yang lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan.
Jangan salahkan aku, kata setan. Kau yang mau, kau yang berzina, yang enak, aku pula kau salahkan kan. Kau yang kaya, aku pula kau salahkan. Gitu. Fala talumuni walumu anfusakum. Masing-masing mencari ilmu selamat. Faliyad'una dia. Sini panggil, kata Allah. Mana sekutu-sekutunya, mana penolongnya, mana pengikutnya, mana followers yang banyak itu, mana kaki tangannya. Oh, sekarang kan banyak juga ya. Dari mulai tingkat bawah yang paling kecil sampai paling atas itu semua ada. Tinggal bayar ya. Kalau yang kecil di bawah mungkin 100.000 cukup lah ya. Nah, kalau yang di atas itu miliaran kasih. Semua jadi pengikutnya. Apa yang nggak bisa dilakukan itu? Jejaring. Makanya narkoba ini main dihapus Pak ya, karena jejaringnya banyak ya. Pengikutnya banyak. Mana? Panggil sini, kata Allah. Sanad'u zabaniyah. Kami akan panggil malaikat penjaga neraka itu. Lawanlah. Wah, diseret kawan itu lah. Hancur semua. Ya. Kalla, jangan begitu, kata Allah. La tuti'hu. Ya, jangan kau ikuti itu. Wasjud waqtarib. Ya. Jangan engkau ikuti orang-orang yang menghalangi kalian untuk berbuat kebaikan. Jadi berbuat baik ini payah Pak ya, apalagi di tengah kumpul orang-orang jahat. Kalau dulu, kalau lingkungan itu baik, orang jahat yang malu, yang takut gitu. Tapi kalau kumpul orang jahat, orang baik yang takut. La tuti'hu, jangan turuti ya. Kalau HP kita menghalangi kita untuk sholat, tinggalkan ya kan. La tuti'hu, jangan taati gitu. Malas sekali aku lagi asik ini gitu ya. Lagi kerja pun sibuk gitu. La tuti'hu, jangan turuti. Ya, tinggalkan pekerjaan kita, beribadah kepada Allah. Wasjud, dan bersujudlah. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah. Jadi kata Nabi, "Ma yakunul 'abdu illa rabbih fa huwa sajid. Fa'aktsir du'a fi sujud." Momentum seorang hamba itu paling dekat kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya, jadi Allah Maha Tinggi. Kata Allah, kalau kalian sudah merasa diri kalian tinggi, kira-kira gitulah ya. Kalau jabatan kalian membuat kalian tinggi, kalau harta kalian merasa diri kalian tinggi, apalagi kalau popularitas kalian merasa diri kalian tinggi, maka bersujudlah, merendahlah kepada Allah dan mendekatlah. Ya. Wasjud waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah. Jangan sampai kesombongan itu, harta kita itu, jabatan kita itu membuat kita menjadi sombong. Wasjud, tapi berendahlah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah. Mungkin itu pesan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita ambil pelajaran, bahwa dalam hidup ini kita semua punya Abu Jahal, ya kan? Baik Abu Jahal dalam bentuk manusia, atau Abu Jahal dalam bentuk benda-benda yang apapun itu yang menghalangi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bisa dunia, bisa kesibukan, bisa pergaulan, atau bisa ego gitu dalam diri. Ya. Makanya Allah memberikan kita satu jalan. Kalau hidup kita terasa berat, sujudlah ya. Kalau hati kita terasa jauh, mendekatlah. Kalau semua itu membuat kita tinggi, maka rendahkanlah kepalamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah membuatmu akan menjadi mulia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.